warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edi Yuhardi SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor UKG 201501525946 dengan nomor mahasiswa 2200103921154032. Saya guru di SMP Negeri 1 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Pada hari ini, Rabu, 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran guna mengikuti tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan materi pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Rizky Mulia Fatin sakit, Radika sakit, terus Lista sama Tessa izin Pak. Ya, jadi ada 2 orang ya. Semangat lagi. Pagi, jadinya berdedikasi, berprestasi. Apa kalian masih ingat dengan materi pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Siapa yang masih ingat? 1 orang. Saya Pak. Materinya tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kira-kira adakah kaitannya makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya Pak. Ya, silakan. Yaitu sebagai sumber cita-cita hukum dan moral dalam lingkup nasional dan internasional. Anak-anak, dengan kita belajar, walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki saat ini, kita tetap harus semangat dalam belajar. Kenapa kita harus semangat dalam belajar? Adapun materi kita hari ini adalah tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini kalian bisa lihat di layar kalian ya. Kalian bisa lihat di depan, itu sudah Bapak tampilkan. Nah, tujuan kita adalah yang pertama menyebutkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Mereka menjelaskan analisis, menjelaskan tentang itu. Yang pertama menjelaskan ya. Ada 3 penilaian yang akan Bapak berikan kepada kalian. Yang pertama itu penilaian sikap. Yang mana penilaian sikap itu akan Bapak ambil dari proses pembelajaran kita. Untuk pembelajaran kita kali ini kita masih menggunakan metode diskusi kelompok atau metode diskusi kelompok dengan model pembelajaran cooperative planning bertipe jigsaw. Masih ingat kalian tipenya? Masih. Baik anak-anak, kalau gitu kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian melihat tampilan layar PPT dan video di depan, ya, nah kita sekarang akan berdiskusi. Kita mulai dari itu untuk membentukkan kelompok yang masing-masing. Nah, silakan mulai berhitung dari 1 sampai 4. Nanti dilanjutkan lagi berikutnya. Silakan dari Andrian. 1, 2, 3, 4. Ya, bagi Anda.
Iya, saksikan sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok meja tim ahli ya. Ini kelompok tim ahli. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Iya. Untuk ketua kelompok 1. Silakan. Ketua kelompok 2 silakan dipasang. Ini LPD kalian yang harus kalian kerjakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan kalian kerjakan permasalahan di masing-masing kelompok yang telah kalian kerjakan, kemudian kalian bahas di kelompok ahli kalian. Nah, silakan bentuk kelompok ahlinya berdasarkan yang telah Bapak sampaikan tadi. Oke, jadi di sini ini ada 3 pertanyaan. Nanti kita bagi per orang ya pertanyaannya. Karena di sini yang susah tuh nomor 3, jadi 2 orang yang ada di 2 orang. Untuk Andin bagian 1, untuk Rabit bagian 2, untuk Ataya sama Bintang bagian 3. Oke. Boleh dikerjakan siapa yang mau duluan? Oke. Nanti ambil 1, 2. Ini kita cari apa? Ini kas ambil nomor 1. Cari apa? Tapi tolong cari di internet tuh Apa? tentang alinea. Bab 2 yang bagian itu. Pokok pikiran ketiga. Ini gambarnya. Ini nomor 1 menjelaskan nilai. Jadi permasalahan kita ada di alinea pertama. Nah, ininya alinea pertama. Coba cari di situ yang pertama, alinea pertama. Jadi di situ aja. Ya, yang paling depan masalah. Coba isi cari di itu internet. Iya. Begitu ya? Cari Makna alinea pertama. coba cari internet siapa tahu nih. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok asal mengirimkan pesannya ke tim ahli. Silakan. Baik, ini sudah terpilih kelompok tim ahli ya. Nah, ini tim ahli yang akan membahas permasalahan yang kalian bawa masing-masing dari kelompok asal kalian. Nah, untuk tim ahli ini siapa ketua timnya? Najwa. Oh, Najwa. Nah, untuk Najwa sebagai ketua tim ahli silakan ini mahkota untuk ketua tim ahli. Ya, itu Najwa. Silakan nanti Najwa dan teman-teman diskusikan permasalahan yang ada di kelompok kalian bawa masing-masing. Baik kawan-kawan, sebelum kita membahas materi yang akan kita sampaikan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Baik, mari kita memulai diskusi. Sama Ataya juga belum nemu jawabannya. Menurut Wawa gimana? Pertanyaannya tuh gimana unsurnya tuh? Tentang perbedaan antara pembukaan sama tampungan. Perbedaan pembukaan. Kalau misalnya bingung, kalian cari yang penting-penting dulu. Kalau misalnya memang pemikiran kalian tuh, oh ini benar, nah langsung kalian gabungkan sama yang ada di buku atau yang ada di HP. Bisa dicari beberapa di internet, ya. Oke. Fiona, ada masalah apa nih? Bahas alinea keberapa? Kedua. Apa yang dibingungkan dari alinea kedua? Mungkin dari situ soalnya kan udah dicari maknanya juga, terus pokok pikirannya juga. Kalau misalnya masih bingung, kalau misalnya pertanyaan ini aku masih bingung, bisa didiskusikan ke kelompok lain. Kalau misalnya masih bingung, atau ditanyakan ke Najwa ya. Juga bingung sama kita. Cara yang kedua. Pertanyaan yang mana? Nah, kalau berdasarkan kalau kalian punya yang ketiga itu yang ini. Kalian bisa lihat di sini.
Jadi ini kalian rangkum aja. Siap. Rangkum. Kalau Yohanes boleh cari yang ini arti penting pokok pikirannya. Jadi kalau ini tuh pokok pikiran, ini sama. Tapi bedanya ini arti penting. Kalau yang ini tuh makna. Oke, paham? Siap. Tri? Jadi siapa nomor 3 yang apa kedudukan pembukaan undang-undang dasar. Terus udah nyari di buku juga ya. Udah coba cari di internet? Belum. Coba cari di internet dulu atau bisa cari di beberapa sumber. Kan ini ada. Cari internet dulu ya. Antar perwakilan. Boleh nih. Iya kan? Nyambungkan sama materi kita. Ada kok di halaman 41 pokok pikiran ketiga negara yang berdasarkan Kalau yang ada tidak kalian temukan, seandainya jawaban tidak kalian temukan di bahan ajar yang kalian miliki atau di buku itu, kalian bisa mencarinya di internet. Nah, kalian kan punya HP, punya data itu, nah silakan kalian gunakan untuk mencari referensi-referensi yang tidak kalian temukan di buku maupun di bahan ajar kalian, ya. Seperti itu. Nah, silakan lanjutkan. Jadi mana? pikiran ketiga negara yang berkedaulatan berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan ke dalam rakyat. Berarti ini nanti tinggal ditambahkan kata-katanya aja nanti. Semua nanti kita rangkum. Udah nemu jawabannya? Udah. Udah boleh. Kita sampai itu. Terima kasih. Ya, ada masalah? Kesulitan? Tidak ada? Oke, baik. Lanjut ya. Ntar nanti bapaknya tidak ada kan mungkin nggak bisa kalian cari juga sambil menunggu hasil dari kelompok tadi ya. Dasar negara. Dasar negara yang otentik. Negara yang otentik. Ya. Bagian apa nih? Gimana? Udah selesai? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau kalian sudah selesai membahas permasalahan yang dibawa oleh kelompok masing-masing kelompok asal, silakan kalian kembali ke kelompok kalian masing-masing, kalian diskusikan ke kelompok kalian, kemudian kalian presentasikan hasil diskusi kalian per kelompok. Baik, silakan. Ini nomor 3. Ini nomor 1. Nah, ini terus kita bisa ambil dari sini sampai sini aja. Bener yang ini ya, Bayu? Boleh lah. Ini aja. Biar tingkat. Cuma nggak ada tulis. Ada tulis. Yang buat jawaban yang nomor 2 ini, kan ini tuh ada beberapa yang kurang lengkap. Mungkin bisa dilengkapkan aja pakai yang di buku. Jadi itu yang di bahan ajar tuh kan cuma ada 4 jawaban. Terus mungkin bisa dilengkapi aja sama yang di buku. Yang di buku tuh ada 6 jawaban. Mungkin bisa dicatat. Kayak terus tentang yang ini kan yang pokok pikiran, terus yang buat maknanya tuh ada juga tadi di halaman berapa ya? Boleh coba cari di situ untuk makna pokok pikiran pertama tuh. Nah, ini yang kita kemarin. Ini. Oh, di jawaban lain. Boleh pinjam aku enggak? Nomor 1 panjang. Enggak, aku ada nemu yang singkat. Bintang ada foto enggak tadi soal hari?
yang bagian mana? kerakyatan, kesatuan. Oh iya. Ini udah ketanda nih. Keadilan. Dari sini ini ke sini. Nih. Terus dari sini ini penting semua. Dari sini aja. Dari sini sampai titik. Terus lanjut lagi nih. Di dalam kertas lembar Dinamika kertas perwujudan yang berikan kepada kalian. Pancasila sebagai Nanti dasar hasilnya itu negara. akan kalian tempelkan di mading yang udah kita buat di belakang Perwujudan kelas. berarti penerapan. Itu sudah ada per kelompok ya, kelompok 1 dari keempat. Silakan nanti hasilnya boleh kalian tempelkan di sana. Nah, setelah kalian diskusikan, presentasikan hasilnya. Nah, selesai presentasinya, silakan hasilnya kalian tempelkan di mading. Jadi buat tulisannya di boleh di kertas lembar, di kertas folio APS yang kalian miliki. Tuan kerakyatan dan keadilan. Fiona. Berarti kan alinea kedua itu kan berarti cita-cita bangsa ya. Sebagai dasar negara berarti ya. Kemudian keadilan sosial. Berarti kalau misalnya memang ini jawabannya. Ini bisa dengan konteks dari dasar. Ini dinamika perwujudan. Dalam pokok pilihan tunggal. Misalnya yang kami bicarakan di kelompok ahli itu kami cari tentang itu tuh sudah, dan kami carinya itu ada di bagian dulu bentar. Bagian ini Dari bagian LKPD itu ada di di sini. Apa pertanyaan? Pikiran ketiga kan? Yang pokok pikiran ketiga itu hal ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila. kalau di bagian contoh perwujudannya Nah, kalau di bagian contoh perwujudannya itu ada di KPD kalau nggak salah yang kami Kalau sudah selesai, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya masing-masing ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alif Akbar Tahap. Saya Refrian. Saya Faiz Fadilah. saya Prasasti, saya Nindita Putri. Ayo maju kelompok 1. Ayo maju kelompok 1. Ayo maju kelompok 1. Ayo maju kelompok 1. Kelompok 1. Jadi permasalahan dari kelompok 1 adalah tentang contoh perwujudan pikiran persatuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam lingkungan keluarga adalah 1. Menghargai sesama anggota keluarga. 2. Rukun dan sopan santun terhadap orang tua dan keluarga di lingkungan sekolah. 1. Berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang. 2. Ikut berperan aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Lingkungan masyarakat. 1. Membangun dengan masyarakat lain tanpa membeda-bedakan. 2. Ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga. Lingkungan berbangsa dan bernegara. 1. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Permasalahan nomor 2 itu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pertama, yaitu pokok pikiran pertama menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain, pertama menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. 2.
patriotisme. 3. Persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menumbuhkan sikap toleransi dan sikap saling menghargai terhadap keberagaman. Permasalahan yang ketiga yaitu mengapa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, dalam pembukaan terdapat pernyataan secara mendetail bahwa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya. Kedua, dalam pembukaan alinea keempat terdapat syarat tertib hukum Indonesia. Ketiga, dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terdapat landasan dasar negara yang otentik dan fundamental. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Saya. Baik, pertanyaan dari saya adalah apa arti penting nilai-nilai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945? Terima kasih. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menjawab? Saya. Kami silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aidi dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi jawaban tersebut, pokok pikiran tersebut mengandung adanya prinsip persatuan. Oleh karena itu, negara menghendaki persatuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 2 atas jawabannya. Sekarang kami kembalikan ke kelompok 4. Bagaimana? Apa ada jawaban dari kelompok lain? Menurut saya arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur mengenai hukum tertulis yang ada di Indonesia serta berperan penting dalam kehidupan berbangsa dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 3. Sekarang kami kembalikan ke kelompok 1 dengan teman-teman kami. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan jawaban dari teman-teman yang lain untuk pertanyaan kelompok 4. Pokok pikiran tersebut mengandung adanya prinsip persatuan. Oleh karena itu, negara menghendaki persatuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, serta sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur mengenai hukum tertulis yang ada di Indonesia. Demikianlah hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap maupun tidak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rafael Walasyotan. Saya Dirta Prayuda. Saya Siti Ningsih. Saya Gabriel Gersang. Sebelum masuk ke dalam hasil diskusi kami ingin menyanyikan salah satu lagu yel-yel kami. Kelompok paling keren ada di kelompok 3. Kelompok paling aktif ada di kelompok 3. Kelompok 3 Dijamin pasti keren. 1. Contoh perwujudan pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan keluarga. 1. Berdiskusi dan bermusyawarah untuk tindakan tepat dalam menentukan berbagai hal seperti pemenuhan kebutuhan dan lainnya. 2. Di lingkungan masyarakat, ikut serta membantu dalam penyelenggaraan pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. 3. Lingkungan berbangsa dan bernegara, membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya. Yang kedua adalah menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya: 1. Demokrasi. Yang kedua adalah permusyawaratan. Yang ketiga adalah kejujuran dalam mengambil keputusan bersama.
3. Mengapa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945? 1. Dalam pembukaan terdapat pernyataan secara mendetail bahwa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya. 2. Dalam pembukaan alinea keempat terdapat syarat tertib hukum Indonesia. 3. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat landasan dasar negara yang otentik dan fundamental. Oke, terima kasih kawan-kawan. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa saja kandungan pokok pikiran alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan di permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang berbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang menyakiti hati kawan-kawan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada kelompok 3 tadi yang sudah menampilkan hasil presentasi kalian tadi. Nah, sekarang kelompok berapa lagi yang dinampil? 2. Saya. Kelompok 2, silakan. Nanti kelompok 4 yang terakhir. Sekarang kelompok 2 silakan presentasikan hasil kelompok. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum presentasi ini dimulai, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Frederika Hermafiona. Perkenalkan, nama saya Najwa Aini. Perkenalkan, nama saya Bira Ismara Madina. Perkenalkan, nama saya Rian Habibi Al-Jimari. Perkenalkan, nama saya Wisma Adi Putra. Saya akan menjawab pertanyaan dari BKPD. Pertanyaan pertama, contoh perwujudan pokok pikiran keadilan sosial. Jawabannya, 1. Contoh penerapan pokok pikiran keadilan sosial lingkungan keluarga. 1. Tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga yang lain. 2. Bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya. Lingkungan sekolah. 1. Menaati peraturan sekolah. 2. Melakukan kewajiban di sekolah. Lingkungan masyarakat. 1. Menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga. 2. Membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan. Lingkungan bangsa dan bernegara. 1. Membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu atau pajak listrik. 2. Menjaga peralatan umum. Pertanyaan yang kedua, menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua menegaskan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. 2. Kekayaan alam yang tersedia dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. 3. Memberikan perlindungan bagi warga negara. Pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, mengapa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? 1. Dalam pembukaan terdapat permusyawaratan secara mendetail bahwa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan. 2. Dalam pembukaan alinea keempat terdapat syarat tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat landasan dasar negara yang otentik dan fundamental. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya?
Saya. Baik, pertanyaan dari saya yaitu apa makna dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua? Terima kasih kelompok 4 atas pertanyaannya. Adakah kelompok lain yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4? Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaannya, yaitu Pancaran Sila kelima Pancasila yang dimaksudkan supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kelompok 1 jawabannya. Adakah kelompok lain yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, kami akan menyimpulkan dari jawaban kelompok 1 tadi. Pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki arti penting dari setiap pokok pikirannya untuk menyejahterakan masyarakat. Oke, bagaimana kelompok 4? Apakah kesimpulan kami bisa diterima? Baik, bisa saya terima. Oke, terima kasih kelompok 4. Demikian presentasi hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan, maaf. Jadi sekian presentasi dari kami. Selamat pagi. Pagi semuanya. Terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri beserta nama-nama anggota saya. Saya Salsabila Naharnaya Renata sebagai moderator dan ketua kelompok. Saya Putri Andini sebagai anggota. Saya Bintang Putra Hidayat sebagai anggota. Saya Ataya Raka Sekolah sebagai anggota. Saya Syarif Habibur Rahman sebagai anggota. Kelompok 4, kelompok 4, rangkum yang paling hebat. Kelompok 4, Slebe udah itu aja. baik, langsung ke soal. Yang pertama akan dibacakan oleh Andini. Permasalahan yang pertama adalah contoh perwujudan pokok pikiran ketuhanan. Yang pertama di lingkungan keluarga, rajin beribadah bersama orang tua dan keluarga, menjalin perintah yang baik orang tua, dan menjalin silaturahmi antar saudara. Di lingkungan sekolah, menghargai teman sekolah yang berbeda agama. Di lingkungan masyarakat, menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Dan yang terakhir, berbangsa dan bernegara. Toleransi terhadap orang lain, beragama lain, sedang menjalankan ibadahnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabit. Kedua, penjelasan pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya: 1. Menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. 2. Mengakui adanya kausa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 3. Menjunjung tinggi hak kemerdekaan setiap individu. 4. Mewujudkan peradilan dan keadilan yang kuat. Yang terakhir akan dibacakan oleh Ataya. Mengapa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? 1. Dalam pembukaan terdapat pernyataan secara mendetail bahwa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya. 2. Dalam pembukaan alinea keempat terdapat syarat tertib hukum Indonesia. 3. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat landasan dasar negara yang otentik dan fundamental. Baik, sekian dari hasil diskusi kami akan membuka pertanyaan. Apakah dari kelompok lain ingin menanyakan kepada kami?
yaitu pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merumuskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar. Baik, sebelum kami menjawab pertanyaannya, apakah dari kelompok lain yang ingin menjawab? Saya silakan konfirmasi. Karena pokok pikiran keempat adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih. Baik, kami simpulkan pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Bintang. Silakan Bintang. Kesimpulan pertanyaan. Secara tersirat, pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintahan dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan ketakwaan terhadap Tuhan. Sekian. Baik, itu kesimpulan dari kelompok kami. Apakah kelompok 1 bisa menerima jawabannya? Baik, terima kasih. Jika itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 semua mempresentasikan hasil terbaik ya dari diskusi kalian dengan teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih. Nah, hasil diskusi kalian silakan kalian tempelkan di dinding yang telah Bapak siapkan tadi. Silakan nanti kalian tempelkan di sana. Nah, sebelum kita memasuki yang berikutnya, silakan kita simpulkan. Siapa yang ingin menyimpulkan hasil dari diskusi kita ini? Ya, silakan Rasa. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini yaitu pembukaan undang-undang memiliki arti penting dari setiap pokok pikirannya untuk mensejahterakan masyarakat. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Rasa. Jadi kesimpulannya dari pembukaan undang-undang tadi semuanya isinya yaitu mengacu kepada kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Oke, baik ya. Apakah ada hal-hal yang tidak kalian senangi? Tidak. Tidak ada. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? Mengetahui tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalian dapat mengetahui apa arti pokok-pokok pikiran, kemudian apa yang terkandung di dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selain itu, adakah hal-hal yang tidak kalian senangi dari proses pembelajaran kita kali ini? Tidak. Proses kegiatan kita kali ini menyenangkan? Dengan diskusi kelompok yang kita lakukan, dengan metode jigsaw yang kita dengan model diskusi tipe jigsaw yang kita gunakan, sehingga proses pembelajaran kita kali ini sangat menyenangkan. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya. Adakah hal yang tidak kalian senangi dari proses pembelajaran kita kali ini? Tidak. Untuk pertemuan kita berikutnya, silakan nanti kalian pelajari di rumah, yaitu materinya tentang perwujudan nilai-nilai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, silakan nanti kalian pelajari agar pertemuan kita berikutnya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini Bapak akan memberikan nilai penetapan, ya, yaitu berbentuk post test, yaitu berbentuk nilai ganda. Silakan kalian kerjakan per individu, ya. Ya, baik. Silakan kalian kerjakan. Kerjaan kalian nanti akan Bapak berikan nilai, ya. Nilainya akan Bapak sampaikan kepada kalian pada pertemuan kita berikutnya. Sebelum kita istirahat, silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan
mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu menjadi lebih berkah lagi. Mohon maaf jika ada sesuatu penyampaian yang tidak berkenan kepada hati kalian. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam